Entah yang menang Roy Suryo CS atau yang menang Jokowi, terserah. Yang penting kegaduhan politik ini segera selesai. Karena kalau kegaduhan... Selamat datang kembali di channel Bimo Hakito untuk warga garis lurus. Baik teman-teman, semoga selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Nah, yang terjadi hari ini adalah Trump mengeluarkan travel warning alias larangan untuk bepergian bagi warga negaranya ke Indonesia. Nah, kenapa hal ini terjadi gitu? Jadi ini ada kaitannya sama sesuai dengan prediksi gua kemarin ya. Kalau pemerintah Indonesia tidak bisa menjaga stabilitas politik yang terjadi di Indonesia, ini akan berakibat banyak ya. Jadi rentetannya tuh ini nanti udah bukan isu nasional lagi. Karena kita tentu tahu dinamika politik dan polemik yang terjadi hari ini adalah bukan hanya tentang soal ijazah Jokowi yang kita bahas kemarin, tapi isu mengenai makzulkan Gibran. Ini bukan berita remeh-temeh ya teman-teman. Karena untuk berita sekelas menurunkan wakil presiden, ini di dunia luar itu bisa bikin heboh. Karena di era modern sekarang, cukup dengan satu klik aja informasi bisa diakses dari berbagai belahan dunia gitu loh. Nah, kalau kita balik lagi, apa kaitannya dengan stabilitas politik? Karena Amerika Serikat dan Trump itu menilai Indonesia berpotensi terjadi kerusuhan atau demonstrasi yang membahayakan warganya. Nah, ini salah satu faktor aja ya. Nanti ada beberapa faktor yang membuat pemerintah Amerika Serikat itu melarang warganya datang ke Indonesia. Gitu ya. Nah, yang faktor kedua itu adalah faktor keamanan. Kenapa faktor keamanan? Kita tentu tahu di Indonesia bagian timur sampai saat ini masih terjadi konflik. Orang diduga anggota kelompok separatis dan teroris pimpinan Egyanus menggunakan drone untuk mengintai pergerakan anggota kelompok separatis dan teroris KST. Nah, di sini secara eksplisit Amerika menuliskan bahwasanya hindari daerah-daerah Papua karena rawan akan tentara separatis atau bersenjata yang dapat mengakibatkan penculikan dan segala macam yang membahayakan warganya. Nah, sebenarnya isu mengenai larangan warga masyarakat Amerika ke Indonesia ini udah dari Februari 2025 kemarin ya teman-teman. Mulai dari itu tuh sebenarnya awalnya dari politik dulu teman-teman. Karena di Februari 2025 Trump menilai Indonesia sedang terjadi pergolakan ya antara demonstran atau mahasiswa dengan pemerintahan. Ya, demonstran menentang kebijakan yang dibuat oleh Prabowo Subianto. Nah, seperti inilah teman-teman ya. Jadi ada beberapa faktor yang membuat suatu negara tidak mengunjungi negara lain. Selain faktor keamanan, yaitu faktor stabilitas politik yang dapat memicu konflik, kerusuhan, dan situasi yang tidak kondusif. Terlebih kalau kita bahas tentang isu keamanan di Indonesia, ini menjadi sensitif. Bukan hanya investor aja yang kabur. Kalau wisatawan kabur, pendapatan devisa dan segala macam kita juga menurun gitu loh. Padahal Indonesia ini salah satu negara kepulauan yang sangat disukai oleh warga mancanegara karena keindahan alamnya. Semoga ini menjadi perhatian yang serius bagi pemerintah ya. Karena jangan sampai kita mengorbankan hal-hal receh seperti ijazah Jokowi yang tidak segera diklarifikasi atau tidak segera ditunjukkan. Ya sekarang gini lah, kalau kita bahas ijazah Jokowi ya, saya kan udah berkali-kali menerangkan bahwasanya saya tidak ada kepentingan politik. So, ini ketika sudah selesai, ya udah gitu. Entah yang menang Roy Suryo CS atau yang menang Jokowi, terserah. Yang penting kegaduhan politik ini segera selesai. Karena kalau kegaduhan politik ini tidak selesai, ini efeknya bisa sampai ke luar negeri teman-teman. Ya, terkait dengan stabilitas politik tadi. Ini juga mempengaruhi investor juga ya. Investor kemarin BYD yang digedor ormas itu kan juga dari hal keamanan gitu ya. Karena ormas ini mengganggu keamanan dan membuat investor tidak nyaman. Itu kehilangan lagi. Nah, kalau kita bicara investor, kenapa kemarin banyak yang justru lari ke Vietnam? Kayak Lego ya, Lego mainan itu, terus Apple, terus apalagi lari ke Vietnam. Padahal Vietnam itu pendapatan per kapitanya jauh lebih rendah daripada Indonesia. Ya nggak jauh-jauh banget sih, at least dia lebih rendah dari Indonesia. Tapi kenapa investor
kabur ke Vietnam karena di Vietnam itu lebih aman, secara keamanan lebih aman dan stabilitas politiknya mereka lebih terjaga. Gitu teman-teman ya. Mungkin cukup sekian video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Peace.